Halo guys, ketemu lagi sama gua di Emi Film. By the way, bagaimana kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu. Pada kali ini gua akan merangkum film Cina yang berjudul Jet Dynasty tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda cupu yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi Raja Iblis. Bagaimana kisahnya? Seperti biasa langsung saja tanpa banyak berbacot, gunakan headset, jauhi keramaian, atur posisi rebahan, dan selamat menonton. 心念，尽治诸般烦恼。 Diceritakan di negeri Cina terdapat 7 perguruan yang berada di puncak gunung untuk melindungi dunia dari sang Raja Iblis. Di salah satu perguruan bernama King Yun, terdapat seorang murid yang cupu bernama Xiao Fan. Sehari-hari, Xiao Fan bertugas untuk menyiapkan makanan di perguruan tersebut. 开饭啦！师兄，你干嘛？先指定我的。嘿，对对。 爹， Saat makan malam, Xiao Fan ditanya oleh gurunya tentang perkembangan kungfu yang dipelajarinya dan akan mengujinya. Karena kakak seperguruannya tahu bahwa Xiao Fan cupu, mereka pun membantunya ketika diuji oleh sang guru. Esok harinya, terlihat Xiao Fan berlatih dengan wanita yang bernama Ling Er. Ling Er adalah anak dari sang guru. Pada saat berlatih, tiba-tiba kalung manik yang dipakainya mengeluarkan energi yang membuatnya terjatuh. 在互相冲撞。 Setelah selesai berlatih, Ling Er mengajak Xiao Fan ke suatu tempat. Ternyata tempat itu ialah desa di mana Xiao Fan berasal. Ia bercerita ketika kecil di perjalanan pulang setelah cari kayu bakar bersama kakaknya Jing Yu, mereka melihat desanya terbungkus petir dan kilat. Lalu tiba-tiba Xiao Fan yang tersadar melihat pertarungan antara Raja Iblis dan Pendekar Sakti. Mereka berdua memperebutkan pusaka yang memiliki kekuatan luar biasa. 西北蜈蚣，魔教之徒果然神煞，化为神雷，黄铜。 Keesokan harinya, saat sampai desa, Xiao Fan dan kakaknya kaget melihat semua penduduk desa mati termasuk kedua orang tuanya. Lantas, sang guru merawat Xiao Fan kecil sedangkan kakaknya dirawat di perguruan lain. 我就是你师姐。 Shin berpindah di suatu tempat di mana guru dari ketujuh perguruan berkumpul. Di sana mereka sedang membicarakan tentang turnamen kungfu yang akan diadakan ketujuh perguruan itu. 召集诸位是让大家议议，青云门一人。 有我弟子陆雪琪在这儿，这 Di tempat lain, Xiao Fan menemui temannya seekor naga. 这次问题绝对不一样，是新的问题。林泽， Di sini ia berkata bahwa ia sangat menyukai Ling Er dan meminta bantuan pada sang naga untuk membantu mengajari bagaimana untuk mengatakannya. 你是一只神兽。 Ling Er yang tahu kungfu Xiao Fan baru tingkat rendah memberikannya sebuah kitab dan menyuruhnya berlatih untuk menghadapi turnamen kungfu antar perguruan. Pada saat berlatih, kalung manik yang dipakainya bereaksi kembali. Ternyata, manik itu pemberian dari pendekar sakti yang bertarung dengan Raja Iblis waktu Xiao Fan kecil, yang dimana pendekar itu memilih Xiao Fan sebagai penerusnya. Karena teringat pesan sang guru, akhirnya Xiao Fan pergi ke sisi jurang untuk membuang kalung manik tersebut. Tiba-tiba datang seekor monyet yang menyerang Xiao Fan hingga ia terjatuh ke air. Kalung manik itu membawa Xiao Fan ke dasar air lalu menariknya kembali ke daratan. Ketika sampai di darat, monyet itu mencoba merebut kalung manik dan menggigit tangan Xiao Fan. Anehnya, manik itu menghisap darah dari luka Xiao Fan dan yang terjadi adalah sebuah pusaka tongkat yang muncul dari dasar air bersatu dengan manik yang dimiliki Xiao Fan.
是救了你，下次别抢我东西了啊！ Tak lama datang seorang wanita hendak mengambil tongkat itu. Lalu Xiaopan ditolong oleh wanita dari perguruan lain bernama Sueki dan Ling Er. Lantas, ia bercerita pada Ling Er apa yang terjadi. Di sini, Xiaopan juga bingung mengapa lukanya bisa sembuh tanpa bekas. 好了， Saat malam hari, wanita itu datang lagi untuk mengambil tongkat pusaka milik Xiaopan. Karena tongkat itu sakti dan hanya menuruti Xiaopan, wanita itu kesulitan untuk mengambilnya. Di padepokan, sang guru memberitakan para muridnya bersiap-siap untuk mengikuti turnamen kungfu yang akan segera dimulai. 掌门有令，此番七脉会武提前。 Siang harinya, saat mengambil susu, Xiaopan melihat Ling Er yang sedang berduaan dengan murid dari perguruan lain. Di sini, Xiaopan terlihat cemburu dan sedih melihat wanita yang dicintainya dengan pria lain. Lantas, ia pergi ke pinggir tebing dan berteriak bahwa ia mencintai Ling Er. Karena kakak seperguruannya mendengar teriakan tersebut, ia pun malu dan lari dari sana. Pada saat berlari, ia diikuti oleh wanita yang hendak mencuri tongkat miliknya yang juga sedang dikejar oleh seseorang. Xiaopan yang tidak tahu niat wanita itu menanyakan apa yang sedang terjadi. Lantas, mereka berdua pun berbincang di dalam gua dan semakin dekat. 哦，还有一次，那边听不清楚。他从来不会嫌我笨，还偷偷教我功夫。快尝尝！ 我跟我娘掉进深洞，饿了好。我的父母10年前被人 Nama wanita itu ialah Biao. 傻子，过来，我不打你。 Akhirnya, turnamen kungfu segera dimulai. Sueki yang cantik dan memiliki kungfu tinggi didolakan oleh semua murid pria. Saat undian akan dimulai, murid yang mendapatkan bola nomor 1 akan otomatis lolos babak kedua. Sueki yang mendapatkan bola nomor 1 menukarnya dengan milik Xiaopan yang dimana membuatnya langsung lolos ke tahap kedua. 哇，第一次参加会武就能直接进入第二轮。 Turnamen kungfu pun dimulai. Saat Sueki bertanding, semua murid tertarik untuk melihatnya. Singkat cerita, pertandingan hari pertama pun berakhir. 大竹峰张小凡对朝阳峰楚玉红。 Scene berpindah saat malam hari. Terlihat Sueki yang sedang berlatih dengan gurunya. Karena berlatih terlalu keras, membuat hati Sueki terluka. Lalu, sang guru memberikannya sebuah ramuan untuk mengobatinya jika suatu saat penyakitnya bertambah parah. Hari kedua turnamen pun dimulai. Giliran Xiaopan yang akan bertanding. Karena tahu pertarungannya tidak seru, kakak seperguruannya pergi untuk menonton pertandingan lain yang dimana ia membuat rekor. Hanya satu orang yang menonton pertarungan itu. Karena dibantu tongkat saktinya, Xiaopan dengan mudah memenangkan pertandingan. Saat makan malam, sang guru kecewa karena muridnya semua kalah kecuali Ling Er. Namun, tak diduga, Xiaopan yang memiliki kungfu yang paling rendah berhasil lolos ke babak selanjutnya. Esok harinya, pertandingan pun dilanjutkan. Kali ini Ling Er bertemu dengan Sueki, sedangkan Xiaopan bertemu dengan kakaknya yang diasuh perguruan lain. 不错，小凡。 Xiaopan yang merasa bersalah karena mengalahkan kakaknya pergi untuk membuang tongkatnya. Lantas, Ling Er pun dikalahkan oleh Sueki. Malam harinya, sang guru menanyakan bagaimana kungfu Xiaopan bisa berkembang pesat. Sang guru yang curiga Xiaopan belajar kungfu dari orang lain pun menghukumnya. 快把老七带出去！
Ternyata sang guru hanya pura-pura. Ia bukan memberi hukuman, namun memberikan energi kungfu kepada Xiaopan agar memenangkan turnamen kungfu. 这是小猪疯的地方，我不能来。 Sesaat kemudian, Xiaopan diajak oleh si monyet ke suatu tempat. Di sana ia melihat seorang wanita berbaring tak berdaya. Ternyata wanita itu ialah Sueki. Penyakit hatinya semakin parah dan meminta Xiaopan untuk mengambilkan obat yang diberikan gurunya. Setelah sedikit berbincang, Sueki pun pergi dari sana. 哦，师姐，你扛不住。 Pertandingan final pun dimulai dengan mempertemukan Xiaopan dan Sueki. Karena Xiaopan tidak bertarung dengan tokatnya, ia pun dibuat babak belur oleh Sueki. Saat Sueki hendak ingin menyudahi pertarungan, tiba-tiba tongkat sakti datang dan membantu Xiaopan. Xiaopan yang tahu bahwa Sueki memiliki penyakit mengalah dari pertarungan itu. Di tempat lain, terlihat Biao sedang berbincang dengan seseorang menanyakan tentang pusaka manik dan tokat sakti yang belum berhasil diambilnya. Di dalam hutan, anak buah dari Raja Iblis muncul dan menghabisi para murid yang sedang melintas. 我上不上口去了？快跑！ Para guru yang tahu bahwa Xiaopan memiliki kekuatan iblis menjaganya agar kekuatannya tidak jatuh ke tangan yang salah. Ketika para guru hendak mengambil tongkat pusaka milik Xiaopan, tidak ada satupun yang mampu untuk mengambilnya. 以血炼成，只 Saat malam tiba, Biao datang untuk menyelamatkan Xiaopan dan membawanya pergi dari sana. 为了救他，一起走。 Ternyata Xiaopan dibawa oleh Biao menemui ayahnya yang tak lain adalah Raja Iblis. Saat Raja Iblis hendak membunuh Xiaopan, Biao menyelamatkannya. 是生是死，全靠你了！我没想起你头上。 Lantas, ketujuh perguruan datang bersatu untuk mengalahkan Raja Iblis dan anak buahnya. Akhirnya, pertarungan epik pun dimulai. Ketika para guru kewalahan berhadapan dengan Raja Iblis, Xiaopan teringat pada masa kecilnya. Akhirnya, ia membantu para guru untuk mengalahkan sang Raja Iblis. Xiaopan yang menyerap kekuatan Raja Iblis pun berhasil mengalahkan Raja Iblis dan semua anak buahnya. Karena takut suatu saat Xiaopan berubah menjadi iblis, para guru pun hendak membunuhnya. Namun, semuanya berhasil dikalahkan oleh Xiaopan. Saat hendak menyerang gurunya, tiba-tiba Ling Er datang menghalangi ayahnya, yang dimana membuat Ling Er terluka. Di sini Ling Er berusaha membuat Xiaopan sadar. Akhirnya, Xiaopan sadar dan pergi dari sana. Ketika Xiaopan pergi, Sueki hendak membunuhnya dan yang terjadi adalah 求你们，放我徒弟！ di sini Xiaopan hanya diam saja tidak melawannya. Akhirnya, ia pergi dengan Biao meninggalkan perguruan dan orang-orang yang dicintainya dan disayanginya. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat termehek-mehek. 的时候不好看，
你为什么不笑一下呀？